Yang terhormat para Dewan Juri LKTI ASAT 2023, serta yang kami hormati para panitia pelaksana LKTI ASAT 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton Blackpink manggung di Tasik. Cakep. Pulangnya tak lupa mobil batik. Cakep. Kami datang membawa inovasi Mobil listrik multifungsi. Kami dari SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Saya Sarah Arisandi selaku ketua tim. Di samping kanan saya Zara Lunata dan di samping kiri saya Asket nama Amin. kami datang membawa ide gagasan Dan inovasi. dengan judul Mobil listrik multifungsi, solusi pembersih lingkungan di era globalisasi. Udah? Nggak nyanyi? Oke. Lanjut. Adapun yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami yaitu Indonesia merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Pada tahun 2022, penduduk di Indonesia sebanyak 273.523.615 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 278,69 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan produk sampah karena budaya konsumtif dan instan yang semakin berkembang di masyarakat. Pada tahun 2021, peningkatan sektor industri Indonesia sebesar 4,3% dan peningkatan subsektor industri pengolahan yaitu sekitar 4,8%. Pemerintah Kota Makassar telah berupaya menyelesaikan permasalahan sampah melalui Makassar Tak Tidakkan Tasa. Namun, dan ada pun beberapa program untuk merealisasikan Makassar Tak Tidakkan Tasa, yaitu yang pertama kerja bakti TNI atau Polri, yang kedua Jumat Bersih, yang ketiga Lisa Lihat Sampah Ambil, dan yang keempat Mabelo Makassar Bersih Loro. Namun, program tersebut belum mampu untuk menyelesaikan masalah sampah. Yakini dengan adanya mobil listrik multifungsi ini atau mobil vacuum cleaner ini yakini akan mengurangi tingkat persentase sampah yang ada di Kota Makassar dan Kota Makassar menjadi kota dunia. Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan bahwa yang pertama, mampu mengetahui konsep mobil listrik, dan yang kedua, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Tujuannya yaitu jawaban dari rumusan masalah, manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Adapun tinjauan pustaka dari kelompok kami, pertama yaitu mobil listrik multifungsi. Menurut Endang Kasia pada tahun 2012, mobil listrik memiliki kelebihan yang potensial dibandingkan dengan mobil biasanya. Yang paling utama, mobil ini tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Dan yang kedua yaitu lingkungan bersih. Menurut Lastria pada tahun 2011 di halaman 83, lingkungan bersih merupakan lingkungan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Dan yang ketiga yaitu era globalisasi. Di era globalisasi, transportasi menjadi peranan yang sangat penting bagi pembangunan di sektor pembangunan masyarakat maupun di negeri. Adapun waktu kami untuk penelitian ini, yaitu sejak awal bulan Agustus sampai akhir bulan September. Kami juga mempunyai tempat untuk melaksanakan penelitian ini, yaitu di Laboratorium Fisika dan Biologi SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Jenis tulisan kami yang kami gunakan merupakan jenis tulisan pengembangan atau bisa disingkat atau Research and Development, bisa disingkat R&D. Kami juga mempunyai teknik pengumpulan data dengan cara
mencari dan membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Kami juga mempunyai teknik analisis data dengan cara menganalisis permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mobil listrik multifungsi merupakan alat transportasi dengan teknologi khusus yang didesain seperti mobil truk pada umumnya. Mobil listrik multifungsi ini terinspirasi dari cara kerja vacuum cleaner, yaitu penyedot sampah atau penyedot debu-debu atau partikel-partikel kecil. Mobil listrik multifungsi ini mempunyai dua tangki, yaitu yang pertama tangki air bervolume 3.000 liter dan yang kedua tangki sampah bervolume 5.500 liter. Adapun fungsi, alat dan bahan dari mobil listrik multifungsi ini. Yang pertama ada sapu jalan. Sapu jalan ini terdiri atas 6 buah. Sapu jalan ini akan berputar sehingga sampah yang berserakan akan terkumpul di tengah. Dan saat di tengah ada mesin penyedot sampah atau vakum yang akan memasukkan sampah ke tangki sampah yang bervolume 5.500 liter. Dan ada penyedot air got yang bisa menyedot air got atau genangan air lainnya dan dimasukkan ke tangki penampungan air yang bervolume 3.000 liter. Kemudian akan difilterisasikan ke mesin filter air yang bervolume 2.500 liter dan akan disemprotkan ke tanaman sekitar. Kemudian ada magnet ranjau. Magnet ranjau ini berfungsi untuk mengangkat partikel-partikel kecil yang tidak dapat disedot oleh penyedot sampah, yaitu contohnya seperti paku, besi-besi kecil, dan juga ranjau yang dapat membahayakan kendaraan lain. Adapun kelebihan dari mobil listrik multifungsi ini, yaitu mobil listrik multifungsi ini dapat didesain dengan menarik dan mempunyai berbagai macam fungsi yang dapat jika terwujud dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, nyaman, dan indah. Kemudian mobil listrik multifungsi ini dapat digunakan di musim kemarau dan musim hujan. Mobil listrik multifungsi ini dapat menjadi program unggulan. Pun kelebihan dari mobil listrik multifungsi ini, yaitu mobil listrik multifungsi ini dapat didesain dengan menarik dan mempunyai berbagai macam fungsi yang dapat jika terwujud dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, nyaman, dan indah. Kemudian mobil listrik multifungsi ini dapat digunakan di musim kemarau dan musim hujan. Mobil listrik multifungsi ini dapat menjadi program unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Mobil listrik multifungsi ini juga kokoh dan tahan lama sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Adapun kekurangan dari mobil listrik multifungsi ini, yaitu yang pertama, mobil listrik multifungsi ini diproduksi hanya untuk pemerintah dinas kesehatan, bukan pemerintah dinas kebersihan, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan mobil listrik multifungsi ini hanya digunakan di beberapa titik tertentu. Dan yang ketiga, biaya dari mobil listrik multifungsi ini tergolong cukup mahal karena memiliki fungsi di beberapa bagian dari mobil tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mobil ini, dengan satu mobil ini saja kita mendapatkan 4 fungsi sekaligus. Pertama, sapu jalanan, penyedot sampah, penyedot air got, dan magnet ranjau paku. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah alat transportasi ini didesain menarik dengan berbagai macam fungsi, dapat digunakan di musim kemarau maupun di musim hujan, dan menjadi program unggul pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Adapun kekurangannya adalah mobil listrik ini diproduksi untuk dinas kebersihan, bukan untuk ke umum. Dan untuk sarannya adalah kepada pemerintah agar kiranya dapat memanfaatkan ide kami untuk masyarakat agar kiranya lebih menjaga lingkungan, dan untuk peneliti agar menjadi rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Ingat ya teman-teman, jangan lupa membuang sampah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar?